Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dina Vina Rizky, NPM 2102-120161. Hari ini saya akan mempresentasikan materi bab 4 mengenai model-model pengambilan keputusan. Yang pertama ada materi pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada model pengambilan keputusan menurut dua pandangan. Yang ketiga ada model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas. Yang keempat ada model-model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas yang dibatasi. Dan yang terakhir ada model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Yang pertama, model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan daya dorong kegiatan operasional sebuah organisasi. Pengambilan keputusan yang memiliki pola siklus dalam fungsi manajemen membawa stabilitas dan memudahkan organisasi untuk memproduksi seluruh struktur organisasi, aktivitas, dan kompetensi interorganisasi setiap saat. Proses pengambilan keputusan yang merupakan kegiatan rutin dalam organisasi menyediakan sejumlah alternatif solusi dan konsekuensi dari setiap solusi atas masalahnya. Pemilihan alternatif terbaik yang dilakukan dengan tepat pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas sebuah organisasi. Yang kedua, ada model pengambilan keputusan menurut dua pandangan. Para pengambil keputusan selalu dihadapkan pada dua jenis keputusan terprogram terstruktur atau program structure dan tidak terprogram atau tidak terstruktur yaitu non-program structure. Pengambilan keputusan terprogram memiliki standar operasional prosedur atau SOP, di mana standar tersebut diintegrasikan ke dalam tatanan nilai, norma, dan budaya organisasi. Pengambilan keputusan tidak terprogram merupakan proses penentuan dan pemilihan alternatif solusi yang benar-benar baru dan tidak terstruktur. Dan proses pengambilan keputusan merupakan proses merespon suatu masalah dengan mencari ide dan memilih satu alternatif terbaik yang akan menciptakan nilai bagi pemilik organisasi. Yang ketiga ada model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas. Model rasionalitas memandang pengambil keputusan sebagai manusia yang rasional, di mana mereka selalu konsisten dalam membuat pilihan pemaksimalan nilai di dalam lingkup keterbatasan tertentu. Dan di sini ada tabel langkah pengambilan keputusan. Yang menurut H.A. Simon, yang pertama kita harus identify and define the problems. Yang kedua ada generate alternative solution to the problem, dan yang terakhir ada select the solution dan implement it. Dan menurut E.F. Harrison, yang pertama ada define the problem, yang kedua ada identify the decision criteria, yang ketiga ada allocate weight to the criteria, yang keempat ada develop the alternative, yang kelima ada evaluate the alternative, dan yang keenam ada select the best alternative. Dan dari tabel di atas yang tadi saya paparkan dapat disimpulkan bahwa dalam model pengambilan keputusan atas dasar pandangan rasionalitas itu selalu menempatkan penetapan masalah dengan jelas, dan ada beberapa asumsi yang diberikan untuk model rasionalitas. Yang pertama, masalah ditetapkan secara jelas dan tidak memiliki arti ganda. Yang kedua, pengambil keputusan memiliki akses terhadap informasi yang sempurna. Yang ketiga, pengambil keputusan dapat mengidentifikasikan seluruh kriteria dan membuat alternatif yang bisa direalisasikan. Yang keempat, ada pengambil keputusan sadar akan konsekuensi dari setiap alternatif pilihannya. Yang kelima, seluruh kriteria dan alternatif dapat dirangking guna merefleksikan setiap nilai kepentingannya. Selanjutnya ada kriteria yang bersifat khusus bernilai konstan, dan yang terakhir pengambil keputusan akan memilih alternatif solusi yang kepuasannya itu sangat tinggi. Dan di sini ada gambar proses pendefinisian masalah. Yang pertama ada menentukan tujuan, kemudian isolasi dan identifikasi, kemudian ada penentuan bobot, kemudian beralih ke penentuan pendekatan, dan penentuan variabel yang relevan, kemudian mencari jawaban secara empiris, dan penilaian langkah yang dilakukan, kemudian menentukan masalah yang utama, kemudian terjadilah proses pengambilan keputusan. Dan menurut Simon, Derelinson, dan Abertfield 2002 dalam Dermawan 2016 mengatakan bahwa terdapat beberapa tipe rasionalitas. Yang pertama ada rasionalitas objektif, yaitu yang di dalam pengambilan keputusan menandakan tindakan manajer yang mencari cara untuk memaksimumkan nilai tertentu dalam situasi tertentu. Yang kedua ada rasionalitas setelah kejadian atau post hoc rationality, di mana setelah keputusan ditetapkan, manajer akan mencari cara
dengan mengajukan argumentasi bahwa keputusannya itu bersifat rasional dan terikat pada peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir ada rasionalitas subjektif, yaitu manajer berusaha untuk memaksimumkan hasil dalam lingkup hambatan keterbatasan informasi. Selanjutnya yang keempat ada model-model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas yang dibatasi. Dan di sini ada tabel yang menerangkan bahwa perbedaan antara model rasional dan model rasional yang dibatasi. Yang pertama ada pengetahuan dan informasi yang terlalu tersedia. Ini menurut model rasional. Yang kedua ada pengambil keputusan berbiaya sangat murah. Yang ketiga ada pengambilan keputusan bersifat bebas nilai. Yang keempat ada seluruh alternatif yang memungkinkan dapat dihasilkan. Yang kelima ada solusi dipilih melalui kesepakatan bersama secara bulat. Dan yang keenam ada solusi yang dipilih adalah yang terbaik bagi organisasi. Sedangkan untuk model rasional yang dibatasi, itu yang pertama ada pengetahuan dan informasi terbatas, yang kedua ada pengambilan keputusan memiliki biaya, yang ketiga pengambilan keputusan dipengaruhi oleh 3 preferensi dan nilai dari pengambil keputusan, yang keempat hanya sejumlah alternatif yang memungkinkan dapat dihasilkan, yang kelima ada solusi dipilih melalui kompromi, saling tawar, dan akomodasi antara kondisi organisasi, yang keenam ada solusi yang dipilih memuaskan bagi organisasi. Selanjutnya ini ada langkah-langkah pengambilan keputusan dalam model rasional yang dibatasi. Yang pertama kita harus mengidentifikasikan dan mendefinisikan masalah. Yang kedua kita menetapkan kriteria terbatas. Yang ketiga kita mencari alternatif solusi. Yang keempat kita memilih alternatif solusi melalui koalisi organisasi. Yang kelima kita memilih alternatif solusi yang memuaskan organisasi. Kemudian ketika sudah ada solusi itu memuaskan atau tidak, maka melakukan minor untuk menyesuaikan, yang kemudian melakukan apakah hal tersebut menyelesaikan masalah. Jika iya maka solusi itu diterapkan, dan jika tidak maka kurangi tingkat preferensi atas alternatif tersebut. Yang terakhir ada model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Sebetulnya model pengambilan keputusan tidak terstruktur merupakan model yang dikembangkan masih dalam wilayah model bound rationality, atau model ini juga disebut the garbage can model atau model tong sampah. Namun demikian, asumsi yang dikembangkan tidak juga berjarak dari model atas tesis rasionalitas. Menurut model ini, keputusan merupakan hasil dari suatu interaksi yang rumit antara memuat arus peristiwa yang bersifat tidak saling terikat, yaitu ada problem, solution, participant, and choice opportunities. Model ini menjelaskan bagaimana interaksi dari keempat peristiwa tersebut baik ke dalam dan keluar lingkungan organisasi. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi bab 4 dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.